Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya ingin merespon ya beberapa komentar dari teman-teman kita Bapak Ibu pensiunan ya. Pada video sebelumnya kita membahas tentang isu tentang pesangon ya. Ini ada beberapa komentar yang berkaitan dengan pesangon ya, terutama adalah wacana pesangon yang saya tahu kan ketika saya masih aktif jadi PNS ya. Namun waktu itu ramai sekali wacana tersebut, tapi saya lupa jujur ya, itu wacana tersebut ramai sekali dibicarakan apakah tahun 2000-an atau 2011-an begitu, atau 2010-an begitu. Nah ini ada beberapa komentar ya yang wacana pesangon itu mulai kapan sih ya itu. Itu kalau komentar dari Bapak Nurali, itu wacana pesangon itu sejak 2012 itu ya, sejak SBY jadi Presiden RI yang pertama. Kan 2 periode ya waktu itu. Nah lalu kalau pendapat dari Bapak Deddy Kurniadi itu wacana pesangon itu sudah ada sejak tahun 2005 ya. Kalau Bapak Nurali ini kan uh, sejak tahun 2012, kalau menurut Bapak Deddy Kurniadi sejak tahun 2005, sedangkan menurut Bapak Makmur Sobandi wacana pesangon itu mulai dari tahun 2011. Lalu ada juga yang berpendapat atau berkomentar itu menurut Bapak akunnya nih ya Pak Pakni 22 itu sudah muncul sejak saya sebelum pensiun tahun 2016, artinya sebelum tahun 2016 lah munculnya, yaitu komentar dari Pakni 22. Sedangkan kalau komentar dari Ibu Ayu Cantiknya dari Boyolali ini, itu wacana pesangon memang sudah berhembus sebelum tahun 2000 ya. Jadi kalau menurut akun Ibu Ayu Cantik ini sebelum tahun 2000. Sedangkan menurut Bapak Agus Mono ya, pesangon itu wacananya sejak tahun 2017 ya. Namun sampai saat ini semuanya belum ada kunjung selesai lah wacana tersebut ya, hanya wacana aja begitu. Nah itu ya artinya wacana-wacana itu memang sudah, wacana pesangon itu memang sudah lama ya. Ada yang berpendapat sebelum tahun 2000-an, ada yang 2010-an begitu ya. Nah itu karena memang sudah lama sekali waktu itu ya. Jadi saya jujur juga tidak begitu memperhatikan pembahasan-pembahasan tentang pesangon begitu ya. Jadi saya tidak tahu apa pesangon itu seperti apa sih gitu ya. Artinya petunjuk teknisnya begitu, karena memang belum ada peraturannya kan begitu. Jadi jadi semua baru wacana-wacana saja gitu, belum ada yang pasti gitu seperti itu. Nah ini ada pendapat yang berkaitan ya. Memang ada beberapa teman kita ya Bapak Ibu pensiunan, ada yang ya beda pendapat lah, biasalah ya. Ada yang setuju adanya pesangon ya, dan ada juga yang setujunya dibayar tiap bulan yang seperti saat ini begitu ya. Itu pendapat yang berbeda itu menurut saya sih sah-sah saja ya, karena setiap orang kan punya pemikiran yang berbeda-beda dan juga punya latar belakang masalah yang juga berbeda-beda. Jadi perbedaan pendapat atau keinginan apakah itu dapat pesangon atau dibayar tiap bulan, tentunya Bapak Ibu pensiunan ini ada yang berbeda pendapat, dan menurut saya itu sah-sah saja beda pendapat seperti itu ya. Sebab ya semuanya kan tergantung dari kebijakan pemerintahnya seperti apa begitu. Nah ini ada pendapat ya dari komentar dari Bapak Suyadi ya, ini yang memang berkaitan sedikit teknis ya dengan pesangon ini. Menurut komentar dari Bapak Suyadi ini, sepengetahuan saya, pesangon itu untuk PNS yang diangkat setelah sistem gaji tuli pandit diberlakukan. Sewaktu pensiun nanti wacananya dikasih pesangon gitu. Kalau bagi kita pensiunan lama ya nggak dikasih pesangon, sebab gaji pensiunnya tidak bayarkan tiap bulan. Jadi menurut sepengetahuan Bapak Suyadi gitu. Jadi
mungkin saja ada Bapak Ibu yang lain tuh berbeda pendapat ya gitu ya. Itu pesangon itu untuk PNS yang diangkat setelah gaji sistem gaji pulih panit itu diberlakukan. Jadi sistem gaji pulih panit itu disahkan dulu, baru ketika ada pengangkatan PNS itulah yang mendapat pesangon gitu ya. Kalau saya tangkap dari komentar dari Bapak Suyadi ini, dan ini juga diperkuat oleh komentar ya, karena dikomentari juga oleh Ibu Diah Yuniarti gitu ya. Artinya Ibu Diah Yuniarti ini menjabarkan pemotongan gaji-gaji PNS yang aktif sekarang ya sekian persen begitu. Artinya dari pemotongan itu, pemotongan sekian persen gaji yang PNS masih aktif sekarang ini, menurut Bu Diah Yuniarti ini skenario balik belum dipersiapkan bagi PNS yang sekarang ini masih aktif untuk pensiun mereka nanti gitu. Jadi dengan sistem potongan sekian persen gaji PNS yang aktif sekarang itu, menurut Bu Diah Yuniarti itu bukan dipersiapkan untuk pesangon nanti ya gitu, seperti itu. Apalagi bagi mereka yang sekarang ini sudah pensiun gitu ya. Jadi pendapat dari Bu Diah Yuniarti ini sependapat lah dengan searah lah ya dengan komentar dari Bapak Suyadi gitu ya. Itu searah kalau menurut saya seperti itu. Nanti namun karena ini masih wacana ya, masih wacana yang beredar, tentu kita tidak tahu pastinya seperti apa ya. Karena kan kemarin ada yang bertanya juga, apa benar tuh Pak yang umur 60 tahun dapat pesangon gitu, seperti itu. Jadi isu-isunya jadi banyak yang beredar macam-macam begitu ya. Artinya memang karena berupa wacana, menurut saya sih ya udahlah jangan terlalu diharapkan begitu ya. Karena kalau sudah ada peraturannya barulah kita pelajari itu peraturannya seperti apa gitu. Siapa-siapa saja yang berhak mendapat pesangon. Itu kalau peraturannya atau mungkin undang-undang atau peraturan pemerintah lah ya gitu. Sudah pasti, udah resmi, udah ditanganin gitu ya oleh presiden, dan itu karena sudah resmi barulah kita pelajari siapa yang berhak mendapat pesangon gitu ya. Tapi kalau baru wacana-wacana saja ya kan bisa berbeda nanti gitu kalau wacana itu dengan yang nanti resminya gitu ya, itu mengenai pesangon ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk ini rapel lagi, nah seperti setiap bulannya itu selalu muncul di Tarapel dan selalu nanti nyebut-nyebut tanggal ya. Ini seperti komentar dari Bapak Muhammad Najib ya. Ini rapelan tunggu saja ya pertengahan Juni sampai tanggal 20 Juni. Nah ini udah nyebut-nyebut tanggal ya. Itu artinya mohon maaf nih Bapak Muhammad Najib ya, itu rapelan itu belum ada karena memang belum ada kenaikan gaji karena belum ada peraturan pemerintah yang baru tentang kenaikan gaji yang baru menggantikan peraturan pemerintah kenaikan gaji yang lama PP nomor 8 tahun 2024 ya gitu. Jadi mohon maaf ya Pak Muhammad Najib, ini tidak ada rapelan ya kalau menurut saya ya, karena memang sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji yang baru. Lalu ada pertanyaan dari Bapak Jainal Bahri ya ini ya. Bapak Jainal Bahri ya bertanya, mau nanya Pak, apa betul ada bantuan dana untuk pensiunan? Nah, kalau betul apakah berupa pinjaman atau dana hibah gitu? Nah ini karena pertanyaan bantuan dana ini juga pada video saya sebelumnya juga ada ya komentar tentang ada isu-isu ya bantuan dana ini. Nah, selalu saya coba ya Google searching di Google begitu nih muncul ya kalimat di Google itu. Saya bacakan aja ya. Pemerintah tidak memiliki program dana bantuan khusus pensiunan di luar hak reguler pada tahun 2026. Berbagai informasi yang beredar di media sosial mengenai dana bantuan pensiun baru, kenaikan rapel, atau pembagian dana dari kementerian tertentu adalah hoaks atau penipuan. Nah, ya. Berikut adalah rincian resmi terkait dana untuk pensiunan di tahun 2026. Kalau penyaluran resmi itu pensiunan aparatur negara secara resmi menerima dana pensiunan bulanan, artinya itu gaji bulanan ya,
tunjangan hari raya THR yang sudah kita terima Maret 2026, dan gaji ke-13 yang disalurkan melalui PT Taspen ya. Gaji ke-13 juga sudah kita terima di awal Juni. Ya, lalu peringatan resminya ini Kementerian Keuangan dan berbagai lembaga terkait mengimbau masyarakat untuk mewaspadai tautan berbahaya atau phishing ya yang mengatasnamakan pemerintah untuk klaim dana pensiun ya. Jadi hati-hati kalau kita dapat link atau apalah ya gitu atau tautan-tautan, jangan sampai kita salah klik akhirnya nanti kita kena penipuan ya seperti itu. Pemeriksaan fakta video atau narasi yang menyebutkan Menteri Keuangan mengumumkan kenaikan dana pensiun atau pencairan dana khusus adalah hasil manipulasi berdasarkan manipulasi kecerdasan buatan atau AI ya. Sekali lagi, video atau narasi yang menyebutkan Menteri Keuangan mengumumkan kenaikan dana pensiun atau pencairan dana khusus adalah hasil manipulasi kecerdasan buatan atau AI ya. Makanya untuk informasi dan layanan resmi seputar hak purnabakti Anda selalu merujuk pada kanal komunikasi terpercaya seperti situs resmi PT Taspen atau Kementerian Keuangan ya. Jadi ada website resmi atau medsos resmi dari PT Taspen dan Kementerian Keuangan yang bisa kita gunakan. Nah ini juga ya seperti kemarin itu kan beredar isu video tuh bulan Juni ini harus autentikasi 2 kali. Nah kalau kebetulan Bu Diah Yuniarti itu searching gitu ya, itu cuma sekali gitu. Nah lalu Bu Diah Yuniarti itu berharap saya bertanya resmi ke PT Taspen gitu ya. Nah lalu saya tuh hubungin tuh PT Taspen ya lewat Taspen Call Center. Jadi kalau ragu-ragu langsung aja ya di 1500919 atau 1500919 itu telepon dari Taspen Call Center. Jadi kalau Bapak Ibu punya pertanyaan yang ingin ini ya bisa telepon langsung ke. Nah ternyata dari operator Taspen Call Center itu bahwa bulan Juni walaupun kita dapat gaji rutin bulanan dan gaji ke-13 itu autentikasi ini cukup 1 kali. Itu udah saya telepon langsung ya dapat dari operatornya. Dan itu memang bisa kita buktikan juga ya. Kalau saya udah absen autentikasi tanggal 2 Juni ya kemarin gitu. Setelah saya dapat ya, setelah saya autentikasi berhasil tuh tanda hijau begitu. Nah saya nih tanggal berapa nih? 9 Juni saya buat 9 Juni 2026 gitu. Saya kalau iseng-iseng buka Andal by Taspen ya, saya klik autentikasi ya, lalu saya ketik mulai. Ya, saya tunggu. Nah, itu yang muncul tuh tanda centang hijau itu ya, seperti itu. Nah, seperti ini centang hijau ya. Ini ada kalau centang hijau itu proses autentikasi Anda sudah berhasil. Artinya kita udah nggak bisa autentikasi lagi. Kenapa kita udah nggak bisa? Karena cukup yang kemarin itu tanggal 2 gitu. Karena saya udah tanggal 2, ya udah cukup sekali aja autentikasinya kan. Jadi Anda Taspen juga tidak meminta lagi kita, kecuali kalau tidak muncul tanda centang hijau ini ya gitu, itu kita berarti masih bisa autentikasi, artinya mungkin belum berhasil autentikasi kita kemarin. Dia kalau muncul tanda hijau ya udah kita tenang, udah nggak perlu autentikasi lagi begitu ya, seperti itu. Nah ini udah selalu hampir tiap hari nih Bapak Ibu saya tuh selalu muncul notifikasi dari Andal Taspen untuk selalu autentikasi, walaupun saya udah pernah tanggal 2. Jadi kayaknya secara otomatis aplikasi Anda Taspen itu mengirimkan notifikasi ke HP kita gitu ya supaya mengingatkan bahwa kita autentikasi, karena menurut Anda Taspen ini kita wajib autentikasi setiap bulan dan sebelum tanggal 15 setiap bulannya ya. Itu saya selalu mengikuti apa yang dianjurkan oleh PT Taspen supaya insya Allah lah ya, supaya gaji rutinan kita itu lancar ya, tidak ada masalah begitu, seperti itu. Nah itu mengenai autentikasi ya. Kalau ada juga kalau Bapak Ibu pensiunan yang kesulitan autentikasi, saya selalu menyarankan bisa nggak itu di-download ulang ya aplikasi Anda Taspen. Kalau udah di-download ulang juga masih ada masalah, kalau saya selalu menyarankan datang saja langsung ke PT Taspen terdekat, karena kalau datang ke PT Taspen insya Allah lah langsung ditangani oleh customer service-nya dari PT Taspen, dan insya Allah itu akan lancar, mudah-mudahannya bisa lancar
untuk autentikasi bulan-bulan berikutnya gitu. Kalau setiap dicoba berkali-kali gagal-gagal terus untuk autentikasinya ya itu autentikasi seperti itu. Nah ini untuk selanjutnya seperti biasa ini bagi yang berminat saja ya Bapak Ibu seperti biasa itu. Bagi yang tidak berminat monggo di skip saja ya ini yang memperkenalkan diri ya. Ini pada video saya. Jadi sampai pada video terakhir itu Bapak Ibu pensiunan yang memperkenalkan diri ya. Itu sudah mencapai 604 orang ya. Udah 600 lebih nih yang memperkenalkan diri secara sukarela, secara spontan tanpa saya minta memperkenalkan diri ya gitu ya. Terima kasih ya untuk Bapak Ibu semuanya. Nah ini yang terakhir yaitu Bapak Ropendi ya, itu akunnya Tendi Ropendi, tapi memperkenalkan diri Bapak Ropendi. Ini dari Kabupaten Garut, Wanaraja, Jawa Barat, pensiunan Maret 2021. Lalu yang perkenalkan diri juga Bapak Tajudin dari Lombok Timur, NTB. Lalu selanjutnya saya biasa selalu yaitu data-data Ibu dari 600 itu ya saya tabulasikan menurut provinsi. Nah ini dari provinsi yang paling banyak ini dari Jawa Barat ini yang memperkenalkan diri ada 147 orang ya. Yang Bapak Ibu pensiunan yang memperkenalkan diri yang bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat nih yang Bandung sama Bogor udah saya bacakan ya. Saya ingin menyapa yang sekarang dari beberapa kota yang di Jawa Barat ya karena kalau semuanya terlalu banyak. Ini terutama dari Ciamis ya. Dari Ciamis ini ada 5 orang yang memperkenalkan diri yaitu akun M Love You, lalu akun Moy AI Channel dan akun Oppo A57 memperkenalkan diri Bapak Usman Sukarsa, pensiun 2018, lalu Bapak Ujang Agus dan akun Nasdaq memperkenalkan diri Bapak Hilman, pensiun 2014 ya. Itu yang dari Ciamis ada 5 orang. Dari Cianjur itu ada 4 orang, yaitu yang tinggal di Cianjur, Ibu Eti Sriyanti, akunnya Yuyun Sri Yuntini tapi memperkenalkan diri Bapak Totong Subandi ya. Itu pensiunan tahun 1995 dari Depdikbud Cianjur ya. Lalu Bapak Abed Ruspendi, pensiunan PNS tahun 2013, Ibu Lisma Nasution, yaitu yang dari Cianjur 4 orang ya. Lalu dari Cimahi 1 orang Bapak Makmur Subandi. Lalu dari Cirebon ini ada berapa ya? Ada 47 ya. Bapak Iwan Setiawan, lalu ada akun NNSel memperkenalkan diri Bapak Puji Hermanto, pensiun tahun 2019, Bapak Nono Siono, Ibu Rohaniah, ya, Ibu Rohana ya, dan Ibu Winayanti itu pensiunan guru SD Januari 2025, Ibu Winah Ruwina dan Ibu Yustika Meliano ya, ini pensiunan Januari 2023, Bapak Sumarta, Bapak Albi ya itu Bapak Ibu yang tinggal di Cirebon ya. Lalu kalau dari Depok ini ada 4 yang memperkenalkan diri, itu Bapak Darwis pensiunan April 2022, Bapak Hendro Murdiono pensiun 2012, Bapak Mufti ya Ibu Muhyani atau Bapak Muhyani ya ini, lalu Bapak Mariadi ya itu dari Depok 4 orang. Dari Garut juga nih ya, sekarang dari Garut Bapak Somantri, Ibu Imas Rahmawati, akun New, lalu akun Ciparai Karpau ya ini, lalu Bapak Usep Usmana pensiunan guru SMP tahun 2020 dan Bapak Farel Al-Faridi itu yang dari Garut. Kabupaten Garut Bapak Ropendi ya dari Wanaraja pensiun Maret 2021 ya. Lalu dari Indramayu ya Pak Guru ya pensiun guru SD 2010, Bapak Raju Aritonan akun LIN memperkenalkan diri Bapak Yulianto pensiunan tahun 2022, Bapak Tagok, Bapak Tarmidi, lalu Ibu Rahayu pensiunan guru tahun 2007 itu dari Indramayu. Kabupaten Indramayu Bapak Ibu Mamata, lalu Bapak Ahin dari Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat ya, itu yang tinggal di kota kabupaten yang di Provinsi Jawa Barat ya.
Itu mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.